Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrila Salsabila dengan NIM 933515919. Saya akan mempresentasikan dengan tema penyembelihan. Nah, saya semester 3 dengan mata kuliah praktek ibadah. Oke, langsung saja ya. Di sini ada pengertian penyembelihan, syarat penyembelihan dan cara penyembelihannya. Oke. Menurut ulama fikih, penyembelihan merupakan suatu kegiatan mengakhiri hidup hewan untuk membersihkannya dari darah dengan menggunakan benda tajam yang sekiranya dapat mempercepat kematiannya sehingga memenuhi syarat kehalalan mengkonsumsinya. Dengan demikian dapat disimpulkan pelaksanaan penyembelihan tersebut dimaksud untuk melepaskan nyawa binatang untuk bisa dikonsumsi dengan jalan yang paling mudah, yang kiranya meringankan dan tidak menyakiti dengan menggunakan alat yang tajam selain kuku, selain tulang, gigi. Nah, untuk itu alat yang digunakan dan menyembelih masuk dalam syarat penyembelihan, di mana alat itu harus tajam. Jangan sampai alat itu ketul. Kalau ketul akan menyiksa hewan yang disembelih, akan menyebabkan dosa. Maka dari itu sebelumnya kita harus mempersiapkan alat-alatnya dan harus mengecek dulu apakah alat ini sudah tajam, apakah alat ini sudah berhak untuk menyembelih hewan gitu. Jangan sampai dengan alat yang ketul. Oleh karena itu diharamkan makan daging binatang yang matinya karena tercekik, terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, atau yang disembelih bukan atas nama Allah. Jadi makanan yang disembelih menurut ajaran Islam sama dengan bangkai. Oleh karena itu haram untuk dimakan. Jadi kalau kita mau makan, misalnya kan kita makan di restoran atau di mana gitu, makan daging. Nah, kita kan nggak tahu cara penyembelihannya dia, apakah sudah memakai bismillah atau enggak, atau bagaimana. Makanya sebelum kita makan itu harus mengucapkan bismillah, itu biar agar aman. D. Syarat penyembelihan. Dalam penyembelihan ini diwajibkan bahwa penyembelih adalah orang berakal, baik ia seorang pria atau wanita, baik muslim atau ahli kitab. Jika ia tidak memenuhi syarat ini, misalnya seorang pemabuk atau orang gila atau anak kecil yang belum bisa membedakan, maka sembelihannya dinyatakan tidak halal. Demikian pula sembelihan orang musyrik, penyembah patung, orang zindik, dan orang yang murtad dalam Islam. Cara menyembelih. Nah, ini secara umum gambaran tentang penyembelihan dapat dibedakan ke dalam dua bentuk berdasarkan keadaan hewan yang akan disembelih, yaitu penyembelihan atas hewan yang dapat disembelih lehernya dan penyembelihan atas hewan yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar. Di sini ada beberapa cara menyembelih hewan. Itu menyebut nama Allah. Imam Syafi'i menyatakan kehalalan atas sembelihan dengan menyebut nama Allah, baik karena lupa atau disengaja. Beliau memandang sunnah menyebut nama Allah atas sembelihan. Meninggalkan menyebut nama Allah dengan sengaja tidak mempengaruhi hasil sembelihan selama dilakukan oleh orang yang mempunyai keimanan kepada Allah dan Rasulullah. Yang kedua, mengasah pisau penyembelihan jauh dari hewan sembelihan. Jadi kalau kita mau menyembelih kan sebelumnya diasah dulu ya pisaunya. Itu kalau bisa jauhkan dari hewan tersebut, jangan sampai diperlihatkan gitu. Terus yang ketiga, menjauhkan hewan yang disembelih jauh dari hewan lainnya. Maksudnya ada hewan A, di sampingnya juga ada hewan B, ada hewan C. Jadi kita kalau menyembelih itu jauh dari hewan B dan hewan C gitu. Biar nggak trauma hewan yang selanjutnya akan disembelih. Takutnya kan kalau tahu temennya disembelih pasti akan merasakan ketakutan, jadi membuat hewan itu ketika disembelih tidak tenang, dia akan kejat-kejat ya, bahasanya kejat-kejat. Yang keempat, membawa dan membaringkannya dengan lembut. Terus selanjutnya hendaknya digulingkan ke sebelah rusuk kirinya agar memudahkan bagi orang menyembelihnya. Itu. Yang terakhir, kerongkongan dan tenggorokan harus terpotong. Baik, terima kasih. Sekian dulu dalam presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma akna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum an shalatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala alaihim tayran ababil, tarmihim bijaratin min sijil, faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha aynal yaqin, thumma latus'alunna yawma idzin anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, wa akhrajatil ardu asqalaha, wa qalal insanu ma laha, yawma idzin tuhaddisu akhbaraha, bi anna rabbaka awha laha, yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, faman ya'mal mithqala darratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala darratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkira hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, fiha kutubun qayyimah, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada, radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah.